Oke, nama saya Sudiana Sasmita, saya dosen di DPP Visipol UGM. Eee, Keahlian saya salah satunya isu tentang Papua karena kebetulan saya, sempat tinggal ya orang tua saya sampai sekarang masih di sana. Sampai kemudian saya meneruskan studi S1, S2, S3 saya tentang Papua. Baik, langsung saja memasuki ke pertanyaan pertama. Kira-kira berapa lama Mas Sudi tinggal di Papua, di daerah mana, dan dalam rangka apa waktu itu? Oh, dalam rangkanya orang tua saya transmigrasi, kalau dalam rangkanya. Tinggalnya berapa lama? Ya sampai sekarang KTP saya masih di sana, dari mulai umur 2 tahun berarti kan ya sekitar iya sampai sekarang ya sekitar 15 tahun lah karena saya, eee, SMA di Jayapura, tinggalnya sih di Kerom nama tempatnya, nama kecamatannya itu namanya Kecamatan Arso Timur, kalau kamu lihat di peta itu 2 jam lagi udah ke PNJ lah, saking dekatnya gitu. Itu, karena orang tua saya transmigrasi ke sana, terus kemudian saya tinggal di sana. Di Papua sendiri sampai SMA, kuliah baru saya di UGM di Jogja, itu. Dan saya memang dari awal ya pengen mendalami isu Papua gitu, itu. Selanjutnya untuk pertanyaan keempat, Mhm, dari yang Mas Sudi lihat langsung, mhm. sebenarnya apa sih yang kemungkinan memicu konflik di sana, baik itu soal apakah soal kemerdekaan kah, Mmm, atau mungkin ketidakadilan pembangunan, mhm. ketimpangan, budaya, atau bahkan mungkin dari tata kelola pemerintahan. Mhm. Ada banyak jawabannya, itu studinya juga ada banyak. Muridan Wijoyo yang cukup 2009 itu, yang cukup kayak komprehensif gitu ya. Dia memetakan semuanya jadi kemudian jawabannya nggak tunggal gitu. Jawabannya yang kamu sebutkan tadi gitu. Cuma kalau misalnya saya ya kalau disederhanakan misalnya pakai kubu, ya ini ada setidaknya 2 kan. Memandang itu sebagai isu kesejahteraan atau isu ideologi gitu kan, isu pemikiran. Kalau isu kesejahteraan tadi ketimpangan segala macam itu bisa jadi akar dari masalah ini, masalah yang kamu bilang kemerdekaan itu kan. Tapi kalau udah ke pemikiran, ke ideologi, ya sesuatu yang akan sulit untuk dijelaskan gitu, seperti itu. Tapi kalau studi saya ya, saya ke S3 saya kan meneliti soal etnisitas dan demokrasi di tanah Papua, disertasi saya ngelihat kalau isu ini nggak pernah ada dalam ruang hampa gitu loh. Isu Papua ini, isu kemerdekaan ini. Ya dia itu ya tetap terhubung sama isu yang lain gitu. Nah kalau dalam studi saya ya terhubung sama demokrasi gitu. Kenapa? Ya kalau kita lihat fenomena sekarang misalnya yang lagi heboh tuh misalnya film Pesta Babi misalnya yang lagi heboh, ya saya bilang lah ini udah diwanti-wanti lah kalau bahasa bahasa yang agak sopan gitu oleh Richard Shovell misalnya 2004. Kadang yang melahirkan gerakan-gerakan ini itu negara kok. Cara negara bertindak mengambil kebijakan yang plan-plan, yang tidak mengutamakan partisipasi di Papua gitu. OAP-nya nggak dianggap gitu, nggak dipandang dalam proses ini gitu. Itu udah diwanti-wanti gitu, udah diceritakan dia oleh ini loh. Kalau kamu bikin kebijakan misalnya paling konkret 2004 itu kan ada skema di mana ya mungkin sekarang juga masih terjadi ya pendekatan militer kemudian masuk ke Papua gitu. Studinya bilang ya ini justru malah kontraproduktif gitu loh. Ketika masuk kemudian kacamatanya tunggal, ini masalah ideologi, kita tertibkan semuanya, pemikirannya kita jadikan satu. Padahal kamu bayangkan Indonesia aja pemikirannya banyak, mau dijadikan satu kayak gimana gitu. Nah itu yang kemudian jadi persoalan. Di sisi yang lain, nah ini yang saya bilang, saya sih menyebutnya sebagai backlash gitu ya. Ketika mereka nggak diterima, misalnya gini, wah berarti pendekatan ini nggak boleh nih pendekatan militer. Ya udah kita nggak ngapa-ngapain di sana. Lah bukan itu. Ya militer ke sana ya tetap aja melakukan pertahanan keamanan, tapi mereka tidak mengintervensi sampai kemudian kepada eh, kepala daerahnya harus
orang yang pemikiran, kemudian semuanya harus sama dan seterusnya. Kan itu akar masalahnya di situ gitu loh. Sedangkan kita memperlakukan Indonesia aja prinsipnya jelas kan, Bhinneka Tunggal Ika, kebinekaan. Nah, sehingga kemudian ya itu kata kuncinya kalau aku sih kayak ya nggak bisa dong ke sana eh, kalau apa kalau kita menghakimi cara berpikir kan susah kan gitu. Yang bisa kita lakukan apa ya ngubah ruangnya itu loh. Perlakuan mereka, gimana kemudian demokrasinya dan seterusnya. Tahun 2001 ini ngomong agak sejarah nih, sorry ya. Tahun 2001 penelitian pertama itu namanya Kifimaki dan Corning. Kamu googling aja tahun 2001 2000-an itu masa-masa awal yang disebut sebagai Papuan Spring. Kalau kamu ingat Arabian Spring gitu, itu agak-agak mirip tuh karena konsepnya digunakan sama saya lupa satu yang mempopulerkan, tapi itu udah agak lama waktu tahun 2000-an itu. Intinya kira-kira dia bilang begini, ini kalau mau Papuan Spring ini berakhir gitu, bisa lanjut, taruhlah demokrasi gitu. Kasih desentralisasi, kasih kewenangan lebih gitu. Mereka Indonesia saat itu ya, oh ya udah kita bikin itu. Makanya kemudian ada Otsus kan 2021, kemudian ada 2005 itu mereka dikasih pilkada, pilpres gitu, yang langsung pilpresnya 2004 kan dan seterusnya. Tapi kemudian mereka juga, jadi kan kalau aku sih melihat itu salah satu dampak ya. Ya namanya ketika demokrasi tumbuh, maka pemikiran tumbuh, maka pemikiran akan beragam kan. Pemikiran soal tadi yang kamu sebut referendum, kemerdekaan juga akan hadir kan. Tapi apakah kemudian ketika mereka hadir kita suruh pulang kan enggak kan? Mereka hadir, mereka nunjukin apa dong di situ gitu. Maksudnya apa yang lahir dari itu. Sehingga kalau aku sederhanakan, ya nggak ada jalan lain nih kalau mau memajukan Papua gitu ya demokrasinya harus tumbuh gitu. Itu sih. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 5. Apakah di Papua benar ada satu suara atau justru Bapak menemukan pandangan yang berbeda-beda antar daerah bahkan antar generasi? Itu studinya juga banyak soal satu daerah itu. Karena yang buat juga banyak gitu. Kenapa? Kalau kita di akademisi gitu kan. Saya lupa tahun berapa itu tapi kan Polhukam sempat juga kan katanya saya lupa ininya, tapi ada berita gitu kalau kamu googling juga Polhukam mengatakan bahwa sekitar 98% justru malah mendukung Indonesia. Ingat gak sempat ada ininya. Tapi kemudian di sisi yang lain tuh, di sisi yang non pemerintah bilang ini kalau hari ini ada referendum maka kita menang nih, kita akan merdeka gitu. Jadi ya surveinya juga gak pernah ada yang netral gitu. Dari realitanya aja kan ada dua nih. Yang mana yang kita percaya kan jadi permasalahan tersendiri kan. Cuma kalau aku itu tuh hadir karena perlakuan negara yang berbeda terhadap orang Papua gitu. Intinya di situ. Sehingga kalau pengen konkret gitu, ya suaranya memang berbeda-beda gitu. Kalau Peter King misalnya dia bagi 3 setidaknya. Jadi dia itu tahun 2004 neliti apa yang dimaksud merdeka terhadap kelompok UPM. Jadi dia langsung nih, jadi dia nanyakan langsung ke kelompok-kelompoknya itu. Dia neliti itu, dia bilang jawabannya 3. Apa? Ya ada kelompok yang moderat. Ini di kalangan UPM sendiri loh, ada kelompok yang moderat, ada yang hardliner, ada yang di tengah-tengah gitu. Yang moderat ini ya udah negara pemerintah maunya apa, kita bisa apa, kita coba ini, tapi yang jelas kami pengen seperti ini gitu. Yang hardliner yang sangat keras gitu nggak mau, kita mau merdeka dengan cara sendiri gitu. Terus ada yang wait and see lah, lihat dulu lah yang di tengah-tengah gitu. Ya kita lihat nih kalau kita nggak bisa ya mau gimana lagi ya, kita coba cari
jalan tengahnya. Itu aja suaranya udah 3 kan. Jadi kalau kamu bayangin suaranya itu akan sama, ya yang ngomong suaranya sama itu entah dari pihak pemerintah atau dari pihak yang kontra, dari pihak gerakan perlawanan misalnya, ya menurutku sama-sama dipertanyakan tuh gitu. Dari mana bisa bisa sama gitu. Wong beberapa kajian, beberapa tulisan itu memang variasinya banyak gitu. Menurut Mas Budi, apakah apa perbedaan paling besar antara kenyataan di lapangan dengan cara konflik ini di framing melalui baik itu berita atau mungkin postingan di sosial media? Ya sekali lagi saya bisa mengeluarkan buku ya, ditulis sama apa namanya Munro. Jenny Munro itu ditulis sama Jenny Munro dan kawan-kawan, itu kayak kompilasi gitu. Judulnya itu From Stone Age to modern saat ini gitu. Jadi dia ceritain kayak gini, Papua itu bisa sampai segitu span time-nya gitu. Jarak waktunya dari mulai Stone Age gitu. Orang masih berburu, meramu gitu ada. Sampai yang modern, ada di Jayapura misalnya sudah ada bioskop X1, sudah ada Jeko, McDonald dan segala macam gitu. Jadi perubahannya itu sepanjang itu gitu loh. Di satu tempat ada yang masih mempertahankan tradisinya, masih berusaha untuk mempertahankan alam. Di sisi yang lain ada yang sudah mengalami modernisasi, ada yang sudah berubah gitu. Itu kalau pengen lihat seberapa kompleks Papua itu ya memang kayak gitu perubahannya. Secara praktik, bagaimana Praktis, referendum bisa benar-benar dijalankan di sana? Dalam arti siapakah pemilihnya, bagaimana mengurusi keamanannya, lalu medannya dan komposisi penduduk, yang mengingat bahwa ya di internal masyarakat Bapak sendiri sudah ada. Itu tuh referendum itu kan sebelum referendum biasanya, kalau yang saya pahami di Australia kan S3 saya di sana, mereka sering loh referendum kan sebenarnya kan jajak pendapat, sering melakukan itu yang namanya referendum gitu. Ya kan di sini kemudian jadi hal yang sulit karena pengalaman Timor Leste ya. Tapi di luar itu referendum itu sesuatu yang jajak pendapat itu sesuatu yang mungkin gitu. Nah yang pertama sebetulnya kalau misalnya mau dilakukan referendum adalah ya buat dulu jajak pendapat tentang perlu tidaknya referendum. Jadi sebelum ada referendum, kalau di luar itu ya yang saya tahu ya, ditanyakan ke seluruh warga perlu atau tidak ada referendum. Gitu. Jadi sebelum ada referendum kita karena referendum itu misalnya yang terakhir tuh aborigin gitu. Jadi ada referendum di Australia itu, apakah aborigin berhak punya kursi di parlemen? Mereka bikin referendum itu. Jadi pertama mereka tanyakan dulu nih, jajak pendapat dulu nih, perlu apa enggak gitu. Setelah perlu baru diadakan referendum gitu. Jadi kayak enggak yang kayak langsung gitu. Ini gitu. Ya kalau pengalaman kita di Timor Leste kan kayak gitu ya. Tapi ternyata kalau di dalam format yang lebih ideal gitu, misalnya kalau kita nggak bisa, ya memang mereka termasuk misalnya nih, dan itu aku yakin tuh kalau Gus Dur masih ada bakal akan ke sana itu kan Australia itu ada referendum untuk meminta maaf kepada aborigin gitu, karena perlakuan terhadap suku aborigin. Ya kamu tahu sejarahnya. Menurutku Gus Dur itu nyaris ke sana sebelum dia dimakzulkan. Jadi dia punya bayangan kita itu bisa merekognisi teman-teman OAP yang punya keinginan seperti itu, keinginan merdeka gitu. Nah, untuk tetap berada dalam NKRI, tetapi kemudian ada rekognisi dari sisi sejarah. Kalau mereka itu pernah loh kita pinggirkan, pernah mengalami diskriminasi, pernah ada yang dibunuh, ada yang nggak kembali. Jadi kalau kayak misalnya di Kerom di tempatku ya, itu mereka karena operasi militer itu
migrasi ke PNG loh. Baru balik setelah reformasi gitu loh. Baru balik di situ. Itu ketika balik di situ baru kemudian mereka bilang, oh ini udah ada perubahan. Jadi kemudian ya eh, prosesnya nggak mudah. Pasti akan itu kalau mau referendum misalnya. Tetapi itu dimulai sebagai warga negara gitu. Baik. Itu. Nah, masih berbicara terkait dengan referendum. Kita belajar dari Timor Leste, mana ya hasil dari referendum itu kemudian Timor Leste kan akhirnya memisah dari kita. Nah, di belahan dunia yang lain ada juga Sudan Selatan dan juga Bougainville. Nah, referendum cenderung membawa damai atau malah mengarah ke ketidakstabilan. Ya kan yang masalah bukan referendumnya kan, tapi pasca referendum kan. Betul. Itu kayak misalnya di Timor Leste kan juga sempat bergolak kan. Betul. Apa setelah referendum. Tapi yang saya ingin katakan ya referendum jajak pendapat tuh hal yang biasa. Gitu. Ikan di Indonesia itu kemudian jadi agak rumit karena ada memori yang memori yang kemudian ini hasilnya jelek nih gitu, hasilnya itu. Nah, tapi sebelum ke referendum gitu kan ya. Kalau pengen lihat lagi ini kan isu etnonasionalisme ya di satu sisi gitu. Di sisi yang lain isu pembangunan gitu. Jadi ada banyak kelindaannya gitu. Nah, kalau kayak gini sebenarnya yang dilakukan Soeharto dengan menunda. Ingat Soeharto tuh menunda loh referendum itu loh dari tahun 61, 60-an gitu. Bukan Soeharto sebetulnya, pemerintah Indonesia secara umum menunda saat itu gitu. Dari 52 gitu dia sempat kan New York Agreement itu 1952 kalau nggak salah 52 atau 53. Itu waktu itu kan ceritanya kan memang tidak mudah. Ada alasan teknis, demografis, tapi juga ada satu dan itu jadi menarik sebetulnya. Ada semacam dunia intelijen saat itu yang mengatakan bahwa kalau sekarang seperti yang bilang tadi hasilnya belum tentu. Kita mau referendum kalau hasilnya pasti gitu. Kan negara itu selalu kayak gitu. Kita pengen hasilnya pasti itu ke kita gitu. Nah, kalau di negara modern ya nggak seperti itu gitu ya. Ya kalau ketika warga negaranya pengen ada proses itu ya dibikin jajak pendapat. Setelah itu ya dibikin lagi. Jadi jajak pendapat tuh nggak sekali gitu, beberapa kali. Dan tentu dia milih badan yang netral gitu, yang memang ya nanti di HI lah itu gimana cara mestiin badan yang netral. Terkait dengan kemerdekaan Mas, apakah keinginan untuk merdeka itu di tanah Papua itu apakah semerata yang digambarkan atau hanya kubikel-kubikel? Siapa? Kirske ya. Kirske 2009 kalau nggak salah itu nulis hal yang sama. Jadi dia nulis dengan mengatakan makna merdeka untuk orang asli Papua itu, orang Papua itu apa sih? Gitu. Kan pemaknaannya beda-beda. Gitu. Dia nemuin ya beragam gitu. Seperti yang kamu bilang tadi, nggak sama gitu antara definisi satu orang dengan orang yang lain gitu. Misalnya paling konkretnya dia ngatain merdeka itu ya dari segala bentuk penjajahan gitu. Nggak harus merdeka secara negara misalnya, tapi merdeka dari segala macam gitu. Ada yang bilang ya merdeka dari kemiskinan gitu. Ada lagi bilang ya merdeka ya kita bisa bernegara secara mandiri, ada juga. Tapi bernegara yang dimaksud kayak gimana? Nah itu lagi perdebatan lagi gitu. Jadi kayak nggak sama gitu definisi tentang merdeka. Kalau propaganda yang sekarang, misalnya kayak kan kita harus aware juga ya propaganda. Jadi kan propaganda itu kan berbentuk segala macam ya propaganda itu. Di komunikasi tentu belajar seperti itu. Tetapi yang menarik adalah semua propaganda itu punya yang sama gitu. Punya satu yang sama, yaitu ngebayangin orang Papua yang bebas dari strukturnya yang sekarang ini gitu. Struktur yang sekarang ini ya struktur kemiskinan, struktur di mana mereka nggak bisa mengekspresikan diri gitu. Bahkan seninya aja dipermasalahkan. Guys. Makanya ketika kalau saya sendiri saya sempat
menyaksikan secara langsung ya ketika saya kecil itu di hari Senin itu pengibaran bendera di Jayapura itu terjadi 2 kali. Jadi bendera merah putih dikibarkan dulu, bendera merah putih dulu dikibarkan sampai tinggi, habis itu bendera bintang kejora setengah tiang. Ya. Saya nggak tahu itu dari mana, tapi ketika saya ke Australia, saya ngeliat hal yang sama. Ada bendera Aborigin di situ, bendera nation One Nation ya, yang nggak sejajar gitu, di bawahnya apa di paling tinggi Australia gitu. Jadi ya bendera sebagai kultur budaya itu hal yang lumrah gitu loh, hal yang biasa. Di sini ya sekali lagi kita memang banyak traumanya ya sebagai bangsa. Nah, kalau kita berfokus dengan masyarakat Papua, Mas, siap tidak sih kira-kira mereka itu untuk melakukan ini tadi? Misalnya jadi Demokrat. wah itu pertanyaan yang di saat tahun 1960-an juga ditanyakan yang sama gitu. Jadi saat itu Soekarno ditanya hal yang sama gitu. Gimana nih Papua ini lepas atau enggak, merdeka atau, pertanyaan persis kayak tadi, kayak itu memprediksikan masa depan gitu kan ya. Pada saat itu, tapi ini sekali lagi beberapa nganggap ini tuh nggak terjadi gitu, kayak ini tuh cuma kebenarannya masih dipertanyakan gitu. Tapi ada yang bilang saat itu dari kubu pemerintah, dari Soekarno bilang ya kami ingin Papua masuk ke bagian Indonesia karena kalau seperti itu maka akan ada pembangunan di sana. Itu yang dijanjikan oleh Soekarno ketika pemerintah Indonesia saat itu gitu, akan ada pembangunan gitu. Yang miss kemudian adalah pembangunan yang seperti apa gitu. Nah kalau saya sih kalau pengen lebih konkret ya pembangunan yang sesuai dengan aspirasinya orang Papua dong. Kan kamu mau ngebangun di sana gitu. Masa sesuai dengan aspirasinya orang luar gitu. Itu yang miss selama ini. Gitu. Kalau kita membicarakan tentang gini, seandainya di era sekarang democratic referendum itu kemudian diberikan kembali ke masyarakat. Ya, tahun 2000-an itu ada pertanyaan yang sama soal ini, soal perlu nggak kita kasih referendum gitu dan seterusnya. Yang perlu diantisipasi adalah gimana order itu tetap terjadi, ketertiban masyarakat tetap terjadi. Yang jadi masalah kan ini masing-masing kan berkeinginan kubunya yang menang kan itu, sehingga order kemudian jadi permasalahan gitu. Baik yang Indonesianya maupun yang dari yang kotranya ya gitu. Kalau saya kalau berandai-andai gitu di situasi yang sekarang, situasi yang saat ini gitu, ketika pemerintahnya ya melalui berbagai hal gitu, misalnya nih konkretnya nih Otsus kemudian juga mulai ada permasalahan gitu. Karena banyak yang belum masuk di mereka, terus kemudian juga kalau lihat lagi ada masalah militarisme dan seterusnya gitu. Ya referendum itu bisa jadi malah berdampak negatif buat negara kalau negara pengennya mereka masih masuk dalam Indonesia gitu. Sehingga kalau saya sih ya referendum itu akan selalu naik turun gitu. Keinginan untuk referendum itu akan selalu naik turun gitu. Tetapi di tingkat lokal sebenarnya masyarakat tuh nggak diem. Masyarakat lokal tuh nggak yang nunggu ini kapan saya merdeka atau kapan saya nggak merdeka. Enggak kok. Di dalam realitasnya masyarakat itu selalu berusaha melakukan survival, dan kalau Yap Timur itu supervisor saya bilang dia know how to play the system. Gitu. Ketika dia dianggap sebagai know how to play the system, berarti kan dia aktor yang otonom. Otonom itu apa? Ya dia akan memaksimalkan apa opportunity yang bisa mereka cari saat ini gitu. Sehingga saya sih tidak berpikir soal antara referendum atau enggak gitu. Ya tingkatin aja tuh dimensi kesejahteraan kepada masyarakat di sana.
tuntaskan lagi tuh janji yang kamu bilang mau pembangunan yang sesuai dengan di sana gitu. Saya kira di awal pas periode Jokowi itu kenapa dia populer di sana karena dia bisa nyentuh itu gitu. Bisa nyentuh dimensi yang datang ke sana walaupun eh, Papua itu cuma berapa juta loh kalau dari sisi jumlah penduduk nggak akan nggak signifikan gitu loh. Tapi ketika mereka datang ke sana dan ngelihat aja gitu, itu aja udah dapat suara yang hampir 80% 90% loh suaranya Jokowi di sana. Kalau kamu bandingkan sama suaranya Prabowo tuh jauh gitu. Ya, tuh. Karena ya dia datang dia dengar gitu. Nah tapi kemudian tahap berikutnya adalah dia ngelaksanain nggak yang dia dengar gitu. Nah di situ kemudian timbul kekecewaan kan terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Itu sih.